Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, Chen Nan masih belum menemukan cara untuk melanggar larangan abadi kuno, dan telah berkeliaran di luar lembah Baihua. Selama beberapa hari ini, 4 monster aneh muncul dari waktu ke waktu, mengamatinya diam-diam di luar lembah, atau menatapnya dengan terang-terangan. Ini membuatnya bingung dan bertanya-tanya mengapa monster ini begitu. Namun, melalui pengejaran yang terus-menerus dari bayi naga, dan sesekali run-up Chen Nan, sang putri akhirnya memberikan beberapa berita yang berguna. Kelinci putih bersalju, babi hutan yang gemuk, rusa Sika yang kuat, burung jalak bersayap hitam adalah pemimpin generasi baru monster di pegunungan Kunlun yang luas, dan ada beberapa pemimpin monster, tetapi mereka tidak ada di sini. Ini membuat Chen Nan terkejut dan senang, aku tidak berharap orang-orang ini menjadi begitu besar. Bisa dibayangkan bahwa mereka pasti telah dibudidayakan di pegunungan Kunlun selama ribuan tahun, dan mereka harus tahu lebih banyak tentang peninggalan peri kuno daripada yang lain. Dia ingin melakukan semua yang dia bisa, dan mengatakan semua hal baik, dia ingin belajar beberapa rahasia dari monster ini. Tetapi monster-monster ini seperti hati yang keras, dan mereka tetap diam tentang masalah ini, hanya untuk mengamatinya setiap hari. 2 hari kemudian, Chen Nan tiba-tiba teringat bahwa guru tua Zilin, guru lama Shen Fengchou Lege, telah mengingatkannya bahwa dia harus dilarikan kembali dalam waktu 5 hari, bukan untuk menunda terlalu lama, karena pertandingan pemanasan keempat perguruan tinggi akan segera dimulai. Menghitung hari ini adalah periode 5 hari, dan pertandingan pemanasan antara 4 perguruan tinggi untuk mengeksplorasi realitas virtual adalah hari ini. Aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Tidak masalah jika kegagalan Akademi Shen Feng gagal. Biarkan wakil dekan menangis. Bahkan jika ada ribuan hal penting, itu tidak bisa dibandingkan dengan berita kecil Yuxin. Sejak hari kelima, Chen Nan mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa menemukan cara untuk memasuki lembah Baihua. Dia mengerutkan kening saat dia melihat aliran air yang perlahan mengalir dari lembah. Ikan di dalam air tidak bisa dengan bebas masuk dan keluar dari lembah Baihua, tetapi aliran air bisa. Ini tampaknya menunjukkan bahwa situs abadi kuno ini mengandung susunan besar 5 elemen, setidaknya elemen air dalam 5 elemen. Meskipun dia terlibat dalam formasi, dia tidak terlalu mahir, dia tidak punya cara untuk melarang Baihuagu. Aroma peri di lembah Baihua menutupi lanskap dengan tabir misterius. Chen Nan memandangi lembah dan menghela nafas. Rahasia ribuan tahun yang lalu ada di lembah, hanya beberapa lusin langkah darinya, tetapi dia tidak bisa masuk dan tidak bisa mengetahui kebenaran. Sejak zaman kuno, Hong Yan putus asa, dan Yusin yang baik hati dan tak berdosa ditutup di lembah Baihua untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun berlalu, Baihuagu ada di sana, dan bagaimana dengan kecantikannya? Sebenarnya, Chen Nan mengerti bahwa bahkan jika Yusin dapat bertahan hidup, keduanya tidak lagi dapat bertemu satu sama lain. Saya ingin bertanya siapa di dunia ini yang dapat bertahan di tahun-tahun yang kejam. Pengejaran di sini mungkin hanya untuk mengetahui sedikit kenyamanan. Bahkan jika Chen Zhensheng memiliki kekuatan surga, meterai yang dikenakan di pikirannya tidak dapat menghentikannya untuk memikirkan Yusin. Setiap kali emosinya berfluktuasi, ia akan mengingat masa lalu sedikit demi sedikit, dan segala sesuatu yang terjadi 10.000 tahun yang lalu akan terus muncul dalam hatinya. Pada kesempatan kata-kata Yusin yang melekat, kata-kata yang berselang dan suram, itu terlalu dalam untuk Chen Nan, tampaknya telah berakar di bagian terdalam dari jiwanya. Alasan utama, apakah benar-benar tidak ada cara untuk masuk? Pikir Chen Nan. Pada saat itu, Perang Chen menggunakan keterampilan dunia untuk memandu guntur 9 hari dan menutup lembah Baihua dengan kekuatan surga dan bumi. Dapat dikatakan bahwa lembah Baihua ditutup secara paksa oleh Perang Chen menggunakan kekuatan langit untuk memicu larangan abadi kuno. Jika Anda ingin membukanya, hanya ada 2 cara. Pertama, Anda dapat memahami metode mematahkan atau memajukan, dan dengan tenang masuk. Kedua, ia memiliki kemampuan untuk menutupi dunia dan secara paksa menerobos masuk. Kedua metode ini tidak realistis untuk Chen Nan. Pertama, dia tidak terlalu mahir dalam metode bermain. Kedua, dia tidak memiliki kekuatan untuk pertama kali datang ke ranah Xianwu. Bukankah aku harus menunggu sampai hari aku menembus kekosongan? Chen Nan menghela nafas tanpa daya. Xiaolong entah mengejar monster hari ini, atau menatap buah aneh di lembah. Ketika Chen Nan tertegun, dia memutar tubuh naga gemuk itu, berjalan ke arahnya dengan gerakan goyah, dan berteriak kepadanya. Mula-mula Chen Nan tidak peduli, mendorongnya dengan lembut, dan terus memikirkan metode untuk menghancurkan formasi. Kemudian, Xiaolong terus berteriak, dan memegang salah satu lengan bajunya dengan mulut terbuka, menarik lengan bajunya dan berayun, yang hanya membangkitkan perhatiannya. Chen Nan tidak berdaya, berhenti berpikir, menepuk kepala Xiaolong, seperti membujuk seorang anak, dan berkata, apa yang salah, apakah kamu mengalahkan monster lagi, hehe, aku tahu kamu yang paling kuat. Xiaolong mendorong dadanya dengan keras, dan tentu saja dia tampak sangat terkesan. Kemudian, itu mengguncang keran besar dan terus menunjuk ke arah lembah Baihua. Chen Nan memandang ke arah yang ditunjukkan olehnya sejenak, dan tidak tahu kapan lembah Baihua sudah penuh cahaya, ribuan warna, dan Dao Caimang keluar dari lembah, dan udara abadi penuh kekudusan. Setiap inci ruang di lembah Baihua, ribuan bunga mekar, cantik, berwarna-warni, indah. Di antara bunga-bunga Wanhua yang berwarna-warni, sebatang pohon kecil aneh yang diukir seperti jasper dengan lembut bergoyang dan menari bersama Wanhua.
Aroma bunga dan buah dicampur bersama, dan itu sangat memabukkan sehingga membuat orang merasa segar. Kecemerlangan warna-warni mengalir perlahan di antara bunga dan pohon, dan sinar suci merembes ke seluruh lembah Baihua, dan peri bergoyang tertiup angin, seperti mimpi. Pada saat ini, aroma seperti kesturi biru melayang dari lembah dengan angin. Aroma ini berbeda dari aroma bunga dan buah di lembah, memberikan perasaan yang tak terkatakan. Polos, buram, harmonis, dan damai, keharuman cahaya tampaknya menciptakan lingkungan puitis yang tak terkatakan, membiarkan orang bersantai tanpa disadari, dan pikiran kosong. Chenan sangat mabuk, dia merasa sepertinya telah melupakan semua kesedihannya, hatinya damai, tenggelam dalam dunia spiritual yang indah. Bayi naga tampaknya sangat mabuk, tidak lagi meneteskan air liur ke kiwi di lembah, pada saat ini ia menyipitkan mata besar, terbenam di dunia yang damai. Kelinci putih bersalju, babi hutan yang gemuk, rusa sika yang kokoh, dan burung jalak bersayap hitam tidak lagi bersembunyi di kegelapan, dan tidak bisa tidak datang ke lembah Baihua. Mereka saling melirik dan tampak berkomunikasi. Mata setiap monster bersemangat, dan mereka tampaknya merayakan semacam kejutan. Ketika aroma menyebar ke mulut dan hidung mereka, keempat monster itu sangat mabuk. Ada ketenangan di luar lembah Baihua, 1 orang dan 5 binatang menyipitkan mata dan berdiri diam di pintu masuk lembah. Aroma unik di lembah Baihua semakin kuat, kecemerlangan di lembah semakin cerah dan terang, dan lembah itu sama damai seperti cahaya surgawi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah lembah Baihua, bagian intinya dikelilingi oleh bunga-bunga aneh dan pohon-pohon giok meletus menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyala bersinar seperti langit di ke-10, dan ribuan adegan antara langit dan bumi telah kehilangan warna di bawah cahaya ini. Cahaya misterius ini telah menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Aroma yang kaya lebih harum dengan munculnya cahaya, dan ada aroma samar di alun-alun. Hanya cahaya misterius yang tersisa di mata 1 orang dan 5 binatang buas, dan mereka menatapnya tanpa berkedip. Cahaya menyilaukan berangsur-angsur menghilang, kecemerlangan perlahan melunak dari kobaran api, dan secara bertahap menjadi damai, pancaran suci yang membuat orang merasa tenang dan tenang menyelimuti lembah Baihua. Pusat sumber cahaya suci dan pusat dijaga oleh bunga-bunga aneh dan pohon, kuncup bunga sebening kristal bergoyang lembut, cahaya warna-warni mengalir perlahan, dan kecemerlangan yang cemerlang adalah mekarnya bunga yang indah. Kuncup-kuncup bunga yang bercahaya dan cerah berdiameter setengah diameter, dan ada 9 daun batu giok kristal yang lahir di bawahnya. Seluruh bunga diukir seperti dewa batu giok, yang merupakan kumpulan keindahan dan keindahan. Sumber aroma adalah bunga yang indah ini, aroma yang kaya dan harum berdesir darinya. Kecemerlangan warna-warni muncul dari kuncup-kuncup bunga, berangkat dari lembah Baihua seperti negeri dongeng. Ini, apa yang terjadi? Chen Nan bergumam pada dirinya sendiri, yang di luar imajinasinya. Naga kecil itu memelintir tubuh naga gendut itu, berteriak dan melompat dengan gembira, sepertinya sedang merayakan semacam kejutan. Putri Jalak di sebelah bergumam dan berkata, peri itu akan segera lahir, dan itu bertepatan dengan pembukaan portal lembah Baihua. Kita bisa masuk dan melihat seperti apa rupa peri itu. Babi hutan juga berteriak, dan tampak sangat bahagia. Kelinci putih salju melompat-lompat kegirangan, dan akhirnya membiarkannya melompat ke punggung Sika rusa. Rusa Sika mengayunkan tubuhnya, melempar kelinci putih ke bawah, lalu berdiri tegak, dan berubah menjadi monster dengan kepala rusa. Perubahan ini benar-benar menakut-nakuti Chen Nan dengan lompatan besar. Meskipun dia mengerti bahwa monster ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dia masih tidak mengharapkan mereka untuk dapat secara awal mengambil bentuk manusia. Putri Mina menegur, kamu terlalu bangga untuk melupakan bentuk rusa. Apakah kamu lupa warisan nenek moyang? Jangan diubah di depan manusia sebelum mereka dapat diubah menjadi manusia. Rusa Sika buru-buru berbaring dan kembali ke tubuh rusa. Tapi perubahan tadi membuat Chen Nan tertegun, dia melihat keempat monster itu kehilangan akal untuk sementara waktu. Tuan Putri Mina berkata, jangan takut, iblis itu juga iblis, kita bukan iblis jahat itu, dan tidak akan pernah kejam yang tidak bersalah. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, dunia 1000 besar benar-benar bukan apa-apa. Saya hanya pernah mendengar desas-desus tentang monster sebelumnya, tapi saya tidak berharap untuk benar-benar melihat monster itu berubah hari ini. Nah, jika monster dapat ditangkap dan dilatih sebagai gunung, sangat bagus. Petik 2. Putri Mina hampir jatuh dari udara, dan berteriak dengan marah, kamu brengsek, aku pikir kamu terkesima, aku pikir kamu ketakutan, aku tidak berharap hatimu berubah seperti itu pikiran. Itu mengerikan, jangan bermimpi. Petik 2. Keempat monster tampaknya sangat tidak puas dengan pikiran kotor Chen Nan, dan semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, hanya Xiaolong yang berada di luar perselingkuhan, sambil meneteskan air liur ke bunga aneh di lembah, ia terus menggoyang tubuh naga. Sang putri Jalak berteriak dengan marah, jangan bodoh. Burung besar bodoh, ada peri di bunga peri itu bukan apa yang Anda pikirkan, itu bukan sesuatu untuk dimakan. Apakah Anda bersenang-senang? Makanlah. Petik 2. Xiaolong berhenti dan menatap keempat monster dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, 5 binatang buas tidak bermain banyak, dan kekuatan mereka tampaknya sama. Setelah beberapa hari bergaul, mereka tampaknya dapat berkomunikasi, tentu saja, cara komunikasi khusus antara binatang tingkat tinggi. Jangan lihat aku, apa yang aku katakan itu benar.
Kiwi-kiwi di lembah itu bisa dimakan, tapi bunga peri itu tidak sesederhana yang kau kira kehidupan. Chenan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena nenek moyang kita sudah merasakan keberadaan kehidupan ini, mereka sering datang ke sini untuk mengajarkan kehidupan dalam dongeng. Mereka mengatakan itu adalah peri yang hilang. Peri yang hilang, peri yang hilang. Kalimat ini terus bergema di telinga Chen Nan, dan gelombang besar melonjak di hatinya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mengaitkan peri ini dengan Yuxin, yang sepenuhnya merupakan tindakan bawah sadar. Ini, bagaimana mungkin? Apakah itu benar? Chen Nan kehilangan akal, dan dia dalam keadaan kebingungan. Ketika keempat monster itu berangsur-angsur pergi, dia bangun. Chen Nan memikirkannya dengan diam-diam. Kata-kata singkat dari sang putri barusan nampaknya mengungkapkan banyak berita berguna. Bai Huagu tampaknya telah membuka portal selama beberapa hari ini. Para monster juga memiliki aturan perilaku tertentu, setidaknya untuk tidak melukai orang tanpa alasan. Tampaknya ada beberapa monster yang lebih tua di pegunungan Kunlun yang luas yang lebih tua dan lebih kuat. Ada kehidupan di bunga yang indah itu, dan para monster tua sangat menghargainya. Mereka sering datang ke sini untuk mengajarkan kehidupan yang akan datang. Aku akan bisa memasuki lembah Baihua dalam beberapa hari. Aku tidak tahu. Chen Nan sangat bingung. Sebenarnya, dia sudah tahu dalam hatinya bahwa setelah ribuan tahun, semua masa lalu telah diselesaikan. Dia datang ke sini itu hanya mencari sedikit kenyamanan psikologis. Tetapi saat ini hatinya sangat kacau dan menyakitkan. Pada malam hari, cahaya bulan seperti air berkumpul menjadi seberkas cahaya dan menyatu menuju lembah Baihua. Kecemerlangan yang indah menggantung di atas lembah Baihua, dan akhirnya Guanghua bergegas menuju bunga yang indah di lembah. Chenan sangat terkejut, meskipun dia dapat merasakan bahwa lembah Baihua tampaknya mampu menyingkat vitalitas langit dan bumi dan mengumpulkan esensi matahari dan bulan hari ini, dia selalu berpikir bahwa ini adalah hasil dari larangan abadi kuno. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa semuanya adalah karena kuncup bunga sebening kristal, dan semua aura terkondensasi olehnya. Sebelum perlahan tumbuh, mungkin tidak banyak aura. Tetapi sekarang ini akan mekar, tampaknya membutuhkan banyak vitalitas langit dan bumi dan esensi matahari dan bulan. Dalam 3 hari berikutnya, lembah Baihua secara bertahap menjadi lebih dan lebih hidup, dan berbagai monster muncul tanpa akhir. Di sekitar lembah Baihua terus melihat sekeliling, mengamati dengan cermat kuncup bunga aneh di lembah. Chenan merasakan kulit kepala kesemutan untuk sementara waktu, dan di sini benar-benar menjadi tempat berkumpulnya monster, meskipun keterampilan monster-monster itu jauh lebih rendah daripada para putri Mina. Tetapi masing-masing adalah spesies langka dan istimewa, ular bertanduk panjang, monyet berkepala 2, semut besar, kelabang terbang. Melalui penjelasan tentang Putri Mina, Chen Nan menyadari bahwa monster-monster ini semuanya adalah ziarah. Bunga peri di lembah Baihua telah mulai berusia 3000 tahun, dan secara bertahap baru menjadi ideologis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 1000 tahun terakhir, Gunung Kunlun telah dikabarkan memiliki rumor kuno bahwa peri yang hilang dibesarkan dalam peri, dan kehidupan ini sangat mungkin menjadi raja masa depan dunia iblis Gunung Kunlun. Rumor ini berasal dari mulut monster tua tertua, sehingga sangat meyakinkan. Ini adalah alasan mengapa peninggalan abadi kuno dianggap sebagai tempat suci oleh banyak monster. Pada hari kerja, beberapa pemimpin rakasa generasi baru merawat mereka, dan binatang buas dan monster biasa tidak bisa mendekati sesuka hati. Malam ini, Hao Wei ada di langit, di bawah sinar bulan yang terang, bayangan binatang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan gunung-gunungnya lebat dan padat. Chen Nan tidak tahu berapa banyak binatang buas dan monster di sini, tetapi salah satu monster yang pasti bisa datang adalah hampir semuanya. Meskipun ada semua jenis monster di luar lembah Baihua pada malam bulan purnama ini, sangat tenang di sini, semua binatang buas dan monster berhenti berjalan, dan setiap pasang mata menatap lembah tanpa berkedip. Yuehua menyatu seperti hujan cahaya ke lembah, dan cahaya bulan yang lembut akan membuat peri memancarkan cahaya berwarna-warni yang lebih menyilaukan. Booming rumble, dengan guntur yang menggelegar, Yuehui menyatu menjadi seberkas cahaya, dan sepertinya ada pita cahaya antara langit dan bumi yang terhubung dengan bunga peri dari bulan purnama. Ratusan monster di luar lembah Baihua, binatang buas dan auman mengaum di seluruh dunia. Ini setelah semua tempat kematian Yuxin, perhatian Chen Nan terhadap bunga yang indah ini lebih baik daripada semua yang aneh. Kehidupan akan datang, tetapi bagaimana dengan Yuxin? Dia merasakan matanya kabur, dan bergumam, Yuxin. Kuncup-kuncup peri berwarna-warni di lembah itu tiba-tiba bersinar dengan ribuan sinar, dan ribuan sinar warna-warni. Ribuan sinar terang menyinari lembah Baihua seperti siang hari. Gua, terdengar pelan, kelopak mekar dengan lembut, dan cahaya Rui Caixia terpancar dari bunga. Bau, 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 adalah 4 suara lembut, dan ada 4 kelopak yang mekar dengan lembut, lampu warna-warni yang bersinar di langit, langit dan bumi dapat dilihat dari fase. Kuncup peri berwarna-warni memiliki total 9 kelopak gelombang www.metelnovel.com gelombang 5 diantaranya telah mekar, dan 4 sisanya bercahaya, tanpa gerakan apapun. Kelopak 5 yang mekar merawat dengan lembut kehidupan di peri seperti pohon palem. Malam ini, energi abadi di lembah Baihua melonjak, dan cahaya warna-warni membanjiri lembah seperti air. Ribuan binatang buas, anehnya mabuk, berdoa dengan doa, diam-diam memperhatikan bunga peri. Malam ini, Chen Nan tidak menutup matanya. Dia tahu bahwa kehidupan di bunga itu akan segera lahir, dan lembah Baihua akan membuka pintunya.
Dia ingin bergegas ke situs abadi kuno ini di pertama kalinya. Fajar akhirnya berlalu, di sebelah timur matahari terbit, cahaya yang bersinar, cahaya yang besar dan terang bersinar dari matahari terbit ke lembah Baihua. Bau, 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 terdengar 4 kali, 4 kelopak terakhir Xianhua mekar pada waktu yang hampir bersamaan. Aroma yang kuat meluap di setiap inci ruang, dan cahaya warna-warni mengalir ke arah Xiaohan, sehingga matahari terbit dibayangi. Bum, bum, bum. 9 petir berturut-turut, pintu gerbang ke lembah Baihua, situs abadi kuno, akhirnya dibuka, dan larangan abadi-abadi untuk sementara terhenti pada saat ini. Langit bersinar di atas tanah, dan tanah bersinar di tanah. Pada saat ini, ada ribuan pemandangan yang berwarna-warni antara langit dan bumi, penuh dengan suasana damai. Setelah waktu yang lama, semua kemuliaan berangsur-angsur menyatu, dan dunia kembali tenang. Hehe, tawa anak kecil itu terdengar di lembah Baihua, memecah ketenangan ini. Seorang gadis berusia sekitar 3 tahun tersenyum dan melompat dengan gembira ke bunga peri, dan senyum polos itu benar-benar. Benar, benar, semua senyum di dunia akan menjadi munafik dan pucat di bawah senyuman ini. Senyum gadis kecil itu sangat alami dan polos. Siapapun yang melihatnya akan melupakan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Senyum yang menular seperti itu sepertinya bukan milik dunia. Senyum polos gadis kecil itu membuat hati Chen Chen penuh kehangatan, membuat ribuan binatang buas dan keheningan yang aneh. Hehe, senyum anak kecil yang bahagia berkibar di lembah Baihua. Mungkin ini benar-benar peri kecil, dia seperti batu giok yang diukir, kulit kristalnya berkilau karena kemuliaan, sepasang mata yang berkilau seterang batu permata hitam, hidungnya memesona dan mulutnya merah. Terlihat lebih suci dari malaikat kecil dan lebih cantik dari peri kecil. Dia melompat dan melompat ke peri dengan sepasang kaki kecil, dan rambut hitam dan lembut dengan bahu berkibar, dan tiba-tiba dia melambai ke Chen Nan, kakak. Tong Yin yang kekanak-kanakan segera membangunkan Chen Nan. Dia tidak mengharapkan gadis kecil ini memanggilnya saudaranya, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Bayi naga mengikutinya dengan cermat, dan 8 atau 9 pemimpin monster juga mengikutinya. Binatang buas dan monster lainnya dengan tenang berbaring di tempat, mengawasi lembah. Larangan situs abadi kuno memang telah menghilang, dan Chen Nan memasuki lembah Baihua tanpa halangan. Gadis kecil itu melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan tersenyum manis padanya, seperti peri. Tiba-tiba kekuatan yang kuat bergegas menuju Chen Nan, mendorongnya bolak-balik dan mundur selusin langkah. Dia terkejut dan memalingkan muka, tetapi tidak menemukan apapun. Baby Dragon dan 8 atau 9 pemimpin monster tidak merasakan perasaan sedikit pun. Mereka tampaknya tidak merasakan kekuatan sama sekali. Mereka memandang Chen Nan, yang telah jatuh kembali, terkejut, mengungkapkan tatapan bingung. Chen Nan curiga untuk beberapa saat. Dia menarik keluar pisau panjang di belakangnya. Setelah pisau panjang diresapi dengan kekuatan internal, pisau emas meledak. Dia melangkah maju lagi, dan kekuatan agung muncul kembali. Dia mengangkat pisaunya dan menebas, dan suara simfoni logam terdengar melalui lembah. Chen Nan tidak melihat apa-apa, dia memotong kekuatan serangan sepenuhnya dengan akal sehatnya, dan setelah pisau dan pasukan bertabrakan bersama, dia bahkan membuat suara, dentang, logam. Paman tidak melawan saudara. Suara kekanak-kanakan terdengar di lembah, dan gadis kecil itu menjabat tangan kecilnya dengan keras. Chen Nan curiga. Dia ingat apa yang dikatakan Putri Pesek sebelumnya. Beberapa iblis tua sering datang ke sini untuk mengajar kehidupan dalam dongeng. Dari tebakan ini, mereka yang diam-diam menembaknya pasti iblis tua itu. Tetapi iblis tua itu tampaknya tidak ingin mengambil nyawanya, hanya untuk menghentikannya agar tidak bergerak maju. Jika tidak, jika barang-barang antik tua itu benar-benar pembunuh, ia pasti sudah mati di tempat. Kenapa hentikan aku? Kata Chen Nan keras. Kamu pergi, anak muda, dia milik dunia iblis Gunung Kunlun, bukan kamu. Sebuah kata lama terdengar di telinganya. Tidak, aku akan bersama kakakku. Dia adalah kekasihku. Aku merasa sangat akrab. Hanya saja, aku tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Kata-kata kekanak-kanakan gadis kecil itu menunjukkan kebingungan. Chen Nan merasakan kejutan besar di hatinya, pada hari ketika dia mendengar Putri Jalak berkata bahwa Xian Xiazong sedang mengandung kehidupan, dia memikirkannya dan menganggapnya sebagai Yuxin. Mendengar kata-kata gadis kecil pada saat ini, dia memiliki gelombang yang luar biasa di hatinya, dan dia curiga lagi. Chen Nan bergegas maju lagi, iblis tua rahasia itu tampak sangat marah, tembakannya jelas jauh lebih berat, dan ada guntur dan tembakan telapak tangan yang kuat ke arah Chen Nan. Chen Nan mengangkat pisaunya, tetapi kekuatan agung langsung menghancurkan pisau panjang di tangannya dan mendorongnya keluar lagi. Pada saat ini, Baby Dragon dengan cepat bergegas dan melindungi di depan Chen Nan. Gadis kecil itu menangis lagi dan berkata, tidak, jangan sakiti saudaraku, aku ingin bersama kakakku. Ada beberapa desahan lama diam-diam, sebuah suara tua bergema dengan lembut di lembah, itu benar-benar bukan orang di dunia iblisku, hentikan. Hentikan, 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 hentikan. Ribuan binatang buas di luar lembah, menyalahkan kerusuhan setelah mendengar kalimat ini, tetapi kemudian perlahan-lahan tenang. Kalimat ini berbeda ketika dia mendengar telinga Chen Nan, dia melangkah maju. Gadis kecil di Xianba tersenyum manis dan membuka sepasang tangan kecil padanya, seolah menunggunya memeluknya di masa lalu. Lembah ini penuh dengan berbagai aroma bunga dan buah, tetapi wewangian ini hampir tidak dapat menutupi aroma harum dan segar dari bunga peri. Bau ini dapat menenangkan hati orang dan membuat orang merasa tenang.
Sumber cahaya berwarna-warni di lembah itu berasal dari bunga peri yang melahirkan gadis kecil itu, dan cahaya menerangi gadis kecil itu melawan yang suci dan indah. Chenan berjalan melalui pohon-pohon bunga dan melangkah lebih dekat ke Xianhua langkah demi langkah. Naga kecil itu mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, bayi naga yang tamak itu tampaknya mengabaikan buah aneh di pohon giok hijau di sebelahnya, mengedipkan sepasang mata besar dan menatap anak itu dengan hati-hati, matanya penuh sukacita. Tentu saja, ini bukan kegembiraan menemukan makanan, itu adalah kegembiraan yang penuh dengan emosi, seperti perasaan yang dimiliki orang-orang Chenan yang sangat ramah. 8 atau 9 pemimpin monster juga mengikutinya. Meskipun iblis tua Gunung Kunlun telah mengindikasikan bahwa gadis itu bukan milik dunia monster ketika mereka pergi, para pemimpin monster ini tidak bisa tidak penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi. Chenan mendekati dan menemukan bahwa bunga peri ini benar-benar diukir dari dewa batu giok, rimpang, daun, kelopak sebenarnya adalah zat seperti batu giok, tetapi ada wewangian dan lampu warna-warni. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa gadis kecil itu masih memiliki kerikil batu giok yang melilit betisnya, itulah sebabnya dia terus memukuli peri, dia ingin menghancurkan kerawang itu. Tapi kerawang itu sangat keras, dan dia tidak merobeknya. Pengamatan yang cermat mengungkapkan bahwa Guanghua terus mengalir ke tubuh gadis kecil itu dari kerawang itu, dan bunga-bunga berwarna-warni dari seluruh tanaman secara bertahap meredup. Chenan kagum, apa yang dia lihat dan dengar hari ini seperti mimpi, dia merasa sedikit tidak nyata. Kakak, suara renyah itu membangunkannya. Gadis kecil itu merentangkan sepasang lengan seputih salju untuk menerkam lengannya, dengan senyum manis di wajahnya, dan dia terlihat murni dan cantik. Peri yang cerdik membuat Chen Nan membuka tangannya tanpa sadar dan memeluknya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang kelahiran gadis kecil itu, dan tidak lagi mempertimbangkan apakah dia peri, iblis, atau monster. Pada saat ini, di matanya, gadis kecil itu hanyalah malaikat kecil yang imut yang tidak bisa ditolak. Hehe, gadis kecil itu tersenyum senang di pelukan Chen Nan. Senyum polos dan manis itu tampaknya menulari Chen Nan, dan senyum muncul di wajahnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia datang untuk Yuxin, senyumnya berangsur-angsur menghilang, dan hatinya penuh asam. Saat dia menundukkan kepalanya, ekspresi di wajahnya tiba-tiba membeku, dan gelombang bergolak di hatinya. Xianhua sebenarnya berakar pada sepotong senyu yang luar biasa, ternyata seluruh bunga itu benar-benar batu giok. Xianhua tampaknya merupakan kumpulan langit dan bumi, dan menyerap esensi matahari dan bulan. Namun, ini bukan yang menyebabkan Chen Nan merasa kaget, yang benar-benar mengejutkannya adalah beberapa karakter Cina kuno di Senyu, mencintaimu selama 10.000 tahun. Adalah karakter zamannya sebelum 10.000 tahun yang lalu, dan itu adalah font dari seseorang yang dia kenal. Aku mencintaimu selama 10.000 tahun, betapa dalamnya perasaan yang terkandung di dalamnya. Mata Chen Nan kabur, dan dia menemukan tulisan tangan Yuxin di sini. Dia sepertinya melihat sosok yang sendirian, menjabat tangan batu gioknya yang ramping, dan mengukir tangisan tulus pada batu giok itu dengan penuh kasih sayang. Angin sepoi-sepoi berkibar ringan, Bai Huagu ada di sana, bagaimana dengan kecantikannya? Di manakah keindahannya? Air mata hangat mengalir di mata Chen Nan. Dia memeluk gadis kecil dan membungkuk, menggosok kata-kata berulang-ulang, mencintaimu selama 10.000 tahun. Angin sepoi-sepoi meniupkan beberapa bunga yang ditekan pada Senyu, dan goresan yang agak berantakan pada Senyu tercermin di mata Chen Nan. Dengan identifikasi yang cermat, dia berhati besar. Ternyata menjadi 4 karakter, tetapi hanya menempati 2 karakter. Hujan, dan Chen, tumpang tindih, Xin, dan Selatan, tumpang tindih. Yuxin, dan Chen Nan, tumpang tindih, bersatu kembali. Chen Nan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Yuxin. Banjir umumnya bergulir ke bawah. Gadis kecil itu sepertinya merasa sedikit takut ketika dia melihat Chen Nan. Pada saat itu, cahaya warna-warni bunga peri itu semakin lemah dan pingsan, dan kecemerlangan mengalir ke tubuhnya di sepanjang kerawang yang melilit kaki gadis kecil itu. Oh, peri yang bersinar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bubuk dan jatuh dari udara. Pada saat ini, Senyu yang berakar tiba-tiba membuat suara, kaba-kaka. Senyu juga kehilangan kilau dan perlahan-lahan hancur. Tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Yuxin menghilang seperti ini, tumpang tindih, reuni, ternyata menjadi tumpang tindih, reuni. Tidak, berikan aku kembali Yuxin. Chen Nan meraung kembali ke langit, dan suara sedih mengejutkan ribuan binatang buas di luar lembah Baihua, dan ada kekacauan besar. Raungan sedih dan sedih ini naik ke langit, dan dia menangis. 10.000 tahun yang lalu, Yuxin, yang kesepian dan tak berdaya, meninggalkan jejak terakhir di lembah Baihua dengan cara ini, yang sepertinya menjadi awal dari segalanya 10.000 tahun yang lalu. Gadis kecil di lengan Chen Nan mengulurkan tangan putih kecilnya dan dengan lembut menyeka air matanya, dan sebuah suara kekanak-kanakan terdengar di telinganya, kakak, jangan menangis. Chen Nan menatapnya dan mendapati bahwa mata gadis kecil yang cerah itu juga dipenuhi dengan air mata, dan air mata mengalir turun ketika bulu mata yang panjang berkedip. Kakak tidak menangis. Ketika kakakku menangis, aku juga merasa sedih. Meskipun Senyu hancur karena semua esensi ditransfer ke dalam tubuh gadis kecil itu bukan salahnya. Chen Nanqiang menanggung kesedihan dan meremas senyum jelek, berkata, kakak tidak menangis. Kakak akrab, Yuxin juga akrab. Gadis kecil itu bergumam, wajahnya penuh kebingungan. Kata-kata ini terdengar seperti guntur di telinga Chen Nan.
Dia menatap kosong pada gadis kecil itu, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Jika gadis kecil itu hanya mengenalnya, dia bahkan tidak mengetahuinya, karena ini mungkin kebaikan anak itu baginya. Tetapi gadis kecil itu bahkan memiliki perasaan yang akrab dengan nama Yuxin, yang agak aneh. Menurut apa yang dia lihat, dia menduga bahwa gadis kecil itu lahir dari roh Senyu setelah memadatkan roh langit dan bumi, tetapi pada saat itu tampaknya sebuah gagasan aneh muncul di benak Chen Nan. Dia memikirkan kemungkinan yang terasa sangat absurd. Yuxin datang ke dunia ini dengan bantuan roh Dewa Jade. Dia dengan hati-hati menatap gadis kecil itu, berusaha menemukan kesamaan dengan Yuxin. Namun, pikiran lain muncul dalam pikiran Chen Nan lagi. Karena Shen Yu sudah menjadi peramal, dia pasti memiliki kesan tentang apa yang terjadi padanya. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, Yuxin duduk di sini bergumam sendiri, mengingat hal-hal kecil di antara mereka. Penampilan mereka, dan kisah di antara mereka, samar-samar diingat oleh Shen Yu pada waktu itu. Chen Nan bertanya-tanya, dia tidak tahu apakah gadis itu Yuxin lagi di dunia, atau Shen Yu berkumpul di dunia dan dilahirkan. Sebelum ini, dia mendengar putri mitos berbicara tentang Yuxin ketika dia dikandung tentang kehidupan di Xianwei, yang benar-benar sebuah intuisi, semacam naluri. Namun, dia tidak berani diyakinkan kemudian, dia tidak percaya perasaan itu. Sekarang, setelah banyak berpikir, dia benar-benar tidak yakin. Menurut berita dari para monster, Xianhua hanya muncul 3000 tahun yang lalu, dan dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar melahirkan gadis kecil ini. Sekalipun diperkirakan gadis kecil itu ada 3000 tahun yang lalu, masih 7000 tahun lagi dari 10.000 tahun yang lalu. 7000 tahun ini adalah kekosongan, celah yang tidak dapat diatasi. Intuisi naluriah dan penalaran realistis terus-menerus terjerat dalam otak Chen Nan, dan dia bingung. Chen Nan menggendong gadis kecil itu dengan serius, dan mencari dengan hati-hati di lembah, dan tidak menemukan apapun selain bunga dan pohon yang aneh. Kakak jangan sedih, kalau tidak aku akan patah hati, kata gadis kecil itu dengan takut-takut. Chen Nan memeluknya dengan keras, gadis asal misterius dan tak terduga ini, membuatnya merasakan sentuhan kehangatan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya, apakah dia adalah Yuxin atau tidak, dia harus merawatnya tumbuh dewasa dan tidak pernah membiarkannya menderita bahaya atau keluhan. Baby Dragon dan para pemimpin monster tidak mengganggu Chen Nan, mereka tidak terus mengikutinya, dan sepertinya melihat bahwa hatinya terlibat. Setelah Xiaolong menatap gadis kecil itu dan Chen Nan bersama-sama, itu tampak sangat bahagia dan berhenti memperhatikan mereka. Pada saat ini, dia mengalihkan perhatiannya ke pohon kecil yang diukir seperti jasper, dan memandangi buah-buah aneh yang dipenuhi aura. Pada saat ini, sebagian besar binatang buas dan monster di luar lembah telah bubar, hanya menyisakan beberapa monster yang sudah tahu cara berlatih. Setelah berdiskusi dengan beberapa pemimpin monster di lembah, monster-monster di luar lembah antri ke lembah untuk mulai membagikan buah-buahan aneh di lembah. Akhirnya, binatang buas dan monster yang tersisa di bawah kepemimpinan beberapa pemimpin monster, dan buah pada lusinan pohon aneh dari varietas yang berbeda dipetik. Xiaolong adalah yang paling produktif, di depannya ada setumpuk buah yang berwarna-warni dan langka, buah kiwi yang kaya dan bertubuh penuh ini tidak kalah dengan ginseng berbentuk, ini pasti favorit Xiaolong. Matahari terbit dan terbenam, Chen Nan berdiri di samping Shen Yu yang retak, menatap sedih selama 3 hari 3 malam. Gadis kecil itu sangat pandai dalam pelukan Chen Nan, dia memandangnya diam-diam, seolah-olah dia juga sangat sedih. Pada hari keempat, Chen Nan menghela nafas berat ketika sinar matahari memasuki lembah Baihua. Gadis kecil itu terbangun dalam dekapannya dan berkata dengan takut-takut, kakak jangan sedih. Chen Nan memukul dirinya dengan ganas. Gelombang www.metelnovel.com gelombang berkata dengan lembut, kakak tidak baik, kakak adalah bajingan, hanya memikirkan beberapa hal, tidak merawatmu, saudara menemukan sesuatu untukmu. Saat ini hatinya sakit, aku tidak lapar, Xiaolong Long membawakanku banyak buah, kakak, makan. Gadis kecil itu mengangkat tangan kecilnya yang bersalju dan memberikan aliran yang jernih, pingsan dan mulia, seperti buah kiwi seperti buah persik pada buahnya. Mulut, melihat betapa lucu dan memahami gadis kecil itu, Chen Nan menyedihkan dan penuh kasih sayang. Dengan lembut dia melepaskan tangan kecilnya dan berkata dengan lembut, kakak memberimu nama, oke. Oke. Gadis kecil itu bersorak dan berkata, boleh aku menelepon Yuxin. Chen Nan memandangnya diam-diam, hatinya naik turun. Cahaya pagi bersinar di wajah lembut gadis kecil itu, membuatnya memancarkan cahaya suci. Dia berkata tanpa sadar, jika kamu dilahirkan di pagi hari, sebut saja Chengxi. Gadis kecil itu memeluk lehernya dengan gembira, melompat dan tertawa lagi, dan kata-kata lembut bergema di lembah Baihua, oh, aku punya nama. Namaku Chengxi, dan aku dijemput oleh saudara laki-lakiku dalam bunga di pagi hari. Chen Nan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Sebuah kalimat yang sama terdengar dari hatinya 10.000 tahun yang lalu, nama saya Yuxin, dan saya dijemput oleh Master Bunga di malam hujan. Semuanya tampak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia benar-benar tidak bisa menentukan identitas gadis kecil itu. Mata Chen Nan basah, apakah ini akhir atau awal? Kakak tidak menangis. Chengxi mengangkat tangan kecilnya yang bersalju dan dengan hati-hati menyeka air matanya. Saudara tidak menangis, saudaranya tidak akan pernah menangis lagi. Chen Nan berdiri dari tanah sambil memegang Chengxi dan berjalan menjauh dari tanah batu giok yang rusak. Apakah ini semua akhir atau awal?